Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para tim penguji ujian terbuka disertasi pasca sarjana UIN STS Jambi tahun 2020. Izinkan saya Mawardi NIM DMP 17188 untuk mempresentasikan disertasi saya dengan judul Model Pengelolaan Tenaga Kependidikan terhadap Peningkatan Kinerja Guru MAN di Provinsi Jambi. Grand Tour. Pertama, Kepala Madrasah belum optimal dalam menetapkan perencanaan kinerja tenaga kependidikan. Indikasinya, usaha yang dilakukan Kepala Madrasah di dalam membina tenaga kependidikan di madrasah ini belum terprogram dan berjalan sejak dulu. Kedua, Kepala Sekolah dalam melakukan pengorganisasian tenaga kependidikan belum sesuai kecakapannya, seperti kemampuan sumber daya manusia yang belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kurangnya pelatihan sumber daya manusia. Implikasinya, Kepala Madrasah belum memiliki gambaran tentang kinerja guru secara akurat. Ketiga, kepemimpinan dan pemberdayaan belum berjalan maksimal bagi tenaga kependidikan karena keterbatasan dana serta sarana pendidikan. Keempat, Kepala Madrasah jarang melakukan pengawasan secara reguler di madrasah sebagai alat pengendalian tenaga kependidikan dan menjadi alat pengukuran kinerja guru dan hasil evaluasi yang jarang ditindaklanjuti. Grand question, mengapa model pengelolaan tenaga kependidikan terhadap peningkatan kinerja guru MAN di Provinsi Jambi belum berjalan optimal? Rumusan masalah yang pertama saya ambil di sini adalah bagaimana model pengelolaan tenaga kependidikan MAN di Provinsi Jambi. Yang kedua, apa faktor-faktor yang ditemukan Kepala Madrasah dalam pengelolaan tenaga kependidikan MAN di Provinsi Jambi. Yang ketiga, bagaimana implikasi model pengelolaan tenaga kependidikan terhadap peningkatan kinerja guru MAN di Provinsi Jambi. Yang keempat, bagaimana model pengelolaan tenaga kependidikan oleh Kepala MAN di Provinsi Jambi yang berkaitan dengan peningkatan kinerja guru. Fokus penelitian, dalam penelitian ini peneliti fokus kepada pengelolaan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah terhadap tenaga kependidikan, yaitu dalam bentuk peningkatan kinerja guru. Ada 3 lokasi penelitian. Yang pertama MAN 1 Sarolangun, yang kedua MAN 3 Batanghari, yang ketiga yaitu MAN 3 Kota Jambi pada tahun 2019. Teori utama penelitian ini yaitu model dari Meyer W.G. 1985 halaman kedua. Beliau mengatakan model adalah suatu objek atau konsep yang digunakan untuk mempresentasikan suatu hal. Slavin juga mengatakan suatu acuan kepada suatu kegiatan termasuk tujuan lingkungan dan sistem pengelolaan. Adapun pengelolaan adalah tuntunan suatu organisasi atau lembaga untuk mencapai sasaran melalui cara-cara dalam mengatur orang lain untuk menjalankan tugas. Model pengelolaan tenaga kependidikan adalah konsep yang digunakan untuk mempresentasikan pengelolaan manajemen tenaga kependidikan. Indikatornya kerangka konseptual perencanaan, kerangka konseptual pengorganisasian, kerangka konseptual penggerakan, dan kerangka konseptual pengawasan. Model pengelolaan sumber daya manusia, di sini saya menggunakan teori model dari Andrew A. Sikula, itu tahun 2011, halaman 145 dalam bukunya. Kemudian untuk model pengelolaan tenaga kependidikan, saya menggunakan teori Richard L. Duff tahun 2010 halaman 6.
Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali dalam hal ini di bawah binaan dan arahan Prof. Mokhtar MPD. Terima kasih banyak Prof. Selanjutnya, kinerja guru, prestasi kinerja guru dalam menjalankan tugas sekolah di MAN. Yang pertama yang saya jadikan indikatornya adalah integritas kepribadian. Yang kedua, supervisi. Yang ketiga, manajerial. Yang keempat, sosial. Yang kelima, hasil kerja. Model penelitian saya ini yaitu model kualitatif deskriptif. Yang pertama, subjek penelitian yaitu kepala sekolah dan guru. Yang kedua, alat pengumpulan data, observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi tertulis. Analisis data, saya menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji kebenaran data, saya menggunakan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan observasi, triangulasi, diskusi teman sejawat. Temuan umum, ada 3 temuan umum di sini yang mewakili dari MAN 3 Kota Jambi, MAN 3 Batanghari, dan MAN 1 Serangun, terkait tentang historis atau sejarah, kemudian tahun pendirian, kemudian hal-hal lain terkait tentang temuan-temuan umum yang menyangkut sekolah tersebut. Temuan khusus, model pengelolaan tenaga kependidikan MAN di Provinsi Jambi belum berjalan optimal karena belum menemukan format yang ideal. Program MAN di Provinsi Jambi yang berkaitan dengan tenaga kependidikan sangat bergantung pada karakter pimpinan, bukan pada standar pengelolaan yang ditentukan pemerintah. Akibatnya, kualitas tenaga kependidikan dalam bekerja di setiap madrasah berbeda-beda dan tidak bisa mencapai standar yang sama. Padahal kebijakan di pemerintah sama atau seragam saja. Faktor pengelolaan tenaga kependidikan MAN di Provinsi Jambi, yang pertama yaitu pengalaman kerja yang minim. Kedua, pengembangan diri yang terbatas. Ketiga, disiplin diri yang masih belum mencapai standar. Implikasi pengelolaan tenaga terhadap kinerja guru MAN, yang pertama yaitu sikap tertib guru dari aspek administrasi, komitmen guru dalam mengajar, kemudahan guru dalam kenaikan pangkat, dan pengembangan profesi guru. Model pengelolaan tenaga kependidikan oleh Kepala MAN di Provinsi Jambi yang berkaitan dengan peningkatan kinerja guru belum ideal dikarenakan sumber daya manusia dan kesempatan belajar masih kurang. Itu menyebabkan guru berkinerja belum baik. Kesimpulan, model pengelolaan tenaga kependidikan terhadap peningkatan kinerja guru MAN di Provinsi Jambi belum berjalan optimal karena komitmen dan cakupan tugas kepala sekolah dan guru masih belum jelas dalam bekerja. Ada model yang saya tawarkan di sini berdasarkan model pengelolaan yang saya adopsi dari Good Glad dan arahan dari promotor dan co-promotor saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Ilyas Hasibuan MA dan Dr. Haji Muhammad Yusuf MED. Terima kasih banyak atas arahan dan bimbingannya Pak Prof, Pak Doktor. Model yang saya tawarkan yaitu pertama, manajemen kepala sekolah. Kepala sekolah harus mengadakan dimensi pengelolaan tenaga kependidikan. Indikatornya atau acuan rencana awalnya adalah perencanaan tenaga kependidikan, kemudian mulai dari pengrekrutan tenaga kependidikan dan menetapkan calon yang dapat diterima, kemudian pembinaan tentunya yang harus dilaksanakan dan pengembangan tenaga kependidikan. Terakhir, penilaian untuk menentukan ini layak atau tidak. Kemudian ketika ini sudah layak, tenaga kependidikan itu akan menjadi tenaga kependidikan yang siap pakai. Kemudian dia akan menjalankan pelayanan yang amat profesional kepada guru profesional juga dalam melaksanakan proses pembelajaran, maka akan menghasilkan lulusan yang sangat-sangat berkualitas. Inilah model yang saya tawarkan dalam penelitian ini. Novelty penelitian yaitu pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif itu sangat berimplikasi positif pada kinerja guru dan lulusan yang bermutu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.